Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali bersama Ibu Irfan Nurasana. Kita akan membahas materi mengenai akidah akhlak di kelas 11 tentang meneladani sifat-sifat utama dari Fatimatuz Zahra dan Uwais Al-Qarni. Kita akan simak baik-baik videonya ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita berjumpa lagi bersama Bu Irfa. Insya Allah hari ini kita akan membahas materi kita untuk mata pelajaran akidah akhlak di kelas 11 di bab terakhir, yaitu materinya mengenai keteladanan dari kisah Fatimatuz Zahra dan Uwais Al-Qarni. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi mengenai meneladani kisah Fatimatuz Zahra dan Uwais Al-Qarni berada di bab kelima materi akidah akhlak di kelas 11. Lalu sebelum Bu Irfah menerangkan mengenai materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui perenungan dan diskusi siswa dapat menunjukkan sifat-sifat utama Fatimatuz Zahra binti Rasulullah SAW dan Uwais Al-Qarni. Yang kedua, melalui pengamatan dan diskusi siswa dapat menceritakan sifat-sifat utama Fatimatuz Zahra binti Rasulullah dan Uwais Al-Qarni. Lalu selanjutnya kalian bisa diskusi kelompok nanti untuk membahas mengenai sifat-sifat utama Fatimatuz Zahra dan Uwais Al-Qarni. Lalu melalui metode discovery learning, siswa dapat memahami sifat-sifat utama Fatimatuz Zahra dan Uwais Al-Qarni. Lalu nanti kita ada sesi tanya jawab. Dan lalu melalui metode demonstrasi dapat mempraktekkan sifat-sifat utama dari Fatimatuz Zahra dan Uwais Al-Qarni. Lalu dengan membaca riwayat singkat Fatimatuz Zahra dan Uwais, kalian dapat menganalisis sifat-sifat terpuji Fatimatuz Zahra dan Uwais Al-Qarni. Lalu dengan membaca riwayat singkat Fatimatuz Zahra dan Uwais Al-Qarni, kalian dapat menunjukkan sifat-sifat utama dari Fatimatuz Zahra dan Uwais Al-Qarni. Lalu nanti ada post test lisan dan tulisan. Kalian dapat mengungkapkan secara lisan maupun tulisan melalui sifat-sifat utama Fatimatuz Zahra dan Uwais Al-Qarni. Seperti itu ya anak-anak ya. Lalu kita lanjut ke materi yang pertama mengenai Fatimatuz Zahra. Mengenai Fatimatuz Zahra pasti insya Allah kita sudah paham semua bahwa Fatimatuz Zahra adalah putri dari Nabi Muhammad SAW dan ibunya dari Khadijah, gitu ya. Jadi insya Allah dengan mempelajari mengenai biografi dan juga keteladanan Fatimatuz Zahra, kita juga berarti meneladani dari sifat-sifat Rasulullah. Lalu ketika sudah dewasa, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahannya melahirkan Hasan dan Husain. Fatimah dilahirkan di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir. Lalu disebutkan di biografinya bahwa kehidupan Fatimah dibagi ke dalam dua periode. Masa kanak-kanak berada di Mekah dan masa remaja berada di Madinah, gitu ya. Jadi disebutkan di sini bahwa Fatimah pun merasakan bagaimana menyedihkannya, tekanannya, banyak penyiksaannya ketika Rasulullah berdakwah untuk mensyiarkan agama Islam. Lalu pada periode remaja, nah Fatimah sudah merasakan nih tinggal di pusat kota dan juga menjadi salah satu anak dari tokoh yang berpengaruh, yaitu dari Rasulullah SAW. Lalu yang dapat kita ambil keteladanannya dari Fatimatuz Zahra, bahwa kehidupan rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana. Padahal kita tahu ya bahwa beliau adalah putri dari Rasulullah yang setidaknya ketika beliau ingin maka bisa untuk mendapatkan banyak kekayaan dan kekuasaan. Tapi Fatimah hidup sangat sederhana. Sampai disebutkan dalam kisah untuk bisa makan saja Fatimah sampai membuat rotinya sendiri, gitu ya. Kalau pada zaman dulu kan pada masa Arab, maka
masyarakat memakan, yaitu berupa roti gitu yang terbuat dari gandum yang memang diolah sendiri untuk menjadi makanan pokok sehari-hari. Lalu disebutkan bahwa Nabi Muhammad sangat sayang kepada Fatimah. Sampai menjelang wafatnya Fatimah tiada henti menangis. Nah, karena tadi Nabi sampai memanggil dan berbisik kepadanya, maka tangisan Fatimah semakin bertambah. Kemudian Nabi berbisik lagi dan Fatimah tertawa. Kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Fatimah. Dia menjawab bahwa dia menangis karena ayahnya memberitahu kepadanya bahwa tak lama lagi ayahnya akan meninggal. Tetapi kemudian dia tersenyum karena seperti kata ayahnya, dialah yang pertama yang akan menjumpainya di akhirat nanti. Subhanallah ya. Jadi begitu dekatnya Rasulullah dengan sosok dari Fatimah. Lalu selanjutnya, keteladanan yang dapat diambil bagi Fatimah sebagai seorang wanita yang agung. Fatimah juga adalah seorang ahli hukum Islam, subhanallah gitu ya. Dari Fatimah banyak diriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan dan orangnya terkenal sangat sabar dan bersahaja serta memiliki akhlak yang mulia. Nah, jadi demikian kisah Fatimah Zahra, seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Dan seorang istri yang sangat sederhana hidupnya tanpa banyak menuntut pada suaminya. Nah, jadi jelas dari berbagai keteladanan yang ada pada diri Fatimah, maka sangat patut kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, tokoh yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai Uwais Al-Qarni. Insya Allah kalian pasti sudah pernah mendengar ya, bahwa kisah Uwais Al-Qarni begitu berbaktinya kepada ibunya, Masya Allah gitu ya. Untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai riwayat hidup singkat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah salah seorang penduduk Yaman, Iron Corn dari kabilah Murad. Ayahnya sudah tiada dan dia hidup bersama ibunya dan sangat berbakti kepada ibunya. Dan inilah yang menjadikan Uwais Al-Qarni merupakan orang yang tidak terkenal di bumi, justru terkenal di langit, penduduk langit gitu ya, karena berbagai upaya yang dia lakukan kepada baktinya kepada ibunya, Masya Allah. Jadi disebutkan Uwais pernah mengidap penyakit kusta, lalu kepada Allah dan diberi kesembuhan, tapi masih ada bekas sebesar dirham di kedua lengannya. Menurut keterangan Nabi Muhammad mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Suatu ketika Nabi Muhammad berkata kepada Umar bin Khattab, jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohon ampun kepada Allah untukmu, maka lakukanlah. Subhanallah ya. Begitu spesialnya Uwais Al-Qarni. Ketika Umar bin Khattab telah menjadi Amirul Mukmin, dia bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman di Baitullah pada musim haji, apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Mereka menjawab, ada. Umar kemudian bertanya lagi, bagaimana keadaannya ketika kalian meninggalkannya? Mereka menjawab tanpa mengetahui derajat Uwais yang sebenarnya, kami meninggalkannya dalam keadaan miskin harta benda dan pakaiannya usang. Karena memang Uwais hidup dalam kesederhanaan tanpa menunjukkan bahwa dialah orang yang sangat dicintai oleh Allah gitu ya. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada mereka, celakalah kalian, sungguh Rasulullah pernah bercerita tentangnya, kalau dia bisa memohonkan ampun untuk kalian maka lakukanlah. Dan setiap tahun Umar bin Khattab lalu menanti Uwais, dan kebetulan suatu ketika dia datang bersama jamaah haji dari Yaman. Lalu Umar menemuinya, dia hendak memastikan terlebih dahulu. Makanya dia berkata, siapa namamu? Orang itu menjawab, namaku Uwais. Umar melanjutkan pertanyaannya, di Yaman daerah mana? Dia menjawab, dari Qarn. Umar berkata lagi, dari kabilah mana? Dia menjawab, dari kabilah Murad. Lalu disebutkan bahwa akhirnya Umar bercerita gitu ya, dan bertanya, dan Uwais akhirnya menjawab. Dan akhirnya terakhir bahwa Uwais berkata bahwa memang dia pernah memiliki bekas penyakit tadi gitu ya, sebesar dirham. Lalu akhirnya Umar melihat tersebut dan yakin bahwa itu adalah Uwais Al-Qarni. Lalu akhirnya Umar meminta agar Uwais bisa memohonkan ampun kepada Allah untuk Umar bin Khattab gitu ya. Jadi itu kisah betapa Allah mencintai Uwais Al-Qarni karena berbaktinya ia kepada ibu. Lalu teladan yang dapat diambil, Uwais Al-Qarni adalah sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergelimang harta
dan ujian hidup yang dialami diderita dengan ikhlas, dengan tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja keras untuk keluar dari ujian itu. Termasuk ketika diuji penyakit kusta oleh Allah gitu ya. Lalu Uwais Al-Qarni juga figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Nah, inilah yang menjadikan Uwais menjadi orang yang sangat spesial gitu ya, karena baktinya kepada ibunya. Nah, maka sebagai seorang anak gitu ya, maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus mencontoh dari Uwais Al-Qarni untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Ketika ada kekurangan, Ibu mengucapkan mohon maaf. Ketika ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah, ketika ada yang salah itu datang dari pribadi Ibu. Ibu mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan anak-anak memahami apa yang Ibu sampaikan. Kita akan bertemu lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.